Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, teman-teman sekalian. Sebelumnya, di sini kami kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang adaptasi terhadap sistem kardiovaskuler. Ke kelompok 7 ada beberapa orang, yaitu Rafista Fadil Fareza, Abdillah Dimas Andi Saputra, Afrizal Hernanda Nurfuddin Putra, Adista Berliana Putri Rananta, dan Muhammad Farhan Hanif Priyadi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih adaptasi itu. Jadi adaptasi ialah perubahan akibat suatu periode latihan. Tujuan latihan adalah meningkatkan kekuatan, ketahanan, kelentukan, kelincahan, dan kecepatan. Kekuatan-kekuatan ini berhubungan dengan struktur dan file dalam tubuh. Kalau latihan itu dikerjakan secara teratur dan sesuai dengan cara berlatih, maka diharapkan adanya perubahan-perubahan adaptasi yang menunjang tercapainya kekuatan-kekuatan tersebut. Dicetuskan oleh Zuckerman 1986. Adaptasi fisiologi pada latihan fisik sangat tergantung pada umur, intensitas, durasi, dan frekuensi latihan, faktor genetik, dan cabang olahraga yang dipertandingkan. Selanjutnya, fisiologi kardiovaskuler. Jantung adalah dua buah pompa berotot dalam satu alat. Jantung bagian kiri memompa darah ke seluruh jaringan tubuh, dan jantung bagian kanan memompa darah ke paru. Serat otot jantung berhubungan sedemikian rupa, sehingga seluruh serat-serat otot jantung berfungsi seakan-akan satu otot. Jantung mempunyai sifat untuk menimbulkan irama kontraksi sendiri. Tekanan darah adalah tekanan dari arah yang berada di pembuluh-pembuluh darah pada waktu jantung berdenyut. Ini disebut sistolik. Sedangkan yang berada di antara denyutan jantung kanannya disebut tekanan diastolik. Sebagai jantung bekerja lebih efektif. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang yaitu fisiologi kardiovaskuler. Sistem kardiovaskuler merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan dalam proses metabolisme tubuh. Sistem kardiovaskuler memerlukan banyak mekanisme yang bervariasi agar fungsi regulasinya dapat merespon aktivitas tubuh. Salah satunya adalah meningkatkan aktivitas suplai darah agar aktivitas jaringan dapat terpenuhi. Untuk selanjutnya, karakteristik otot jantung. Yang pertama, jantung merupakan organ otot yang dilapisi oleh selaput perikardium. Otot jantung mempunyai tipe tersendiri, berbeda dengan otot polos maupun otot lurik. Sifat kontraksi otot jantung, kontraksi jantung manusia merupakan kontraksi myogenik, yaitu kontraksi yang diawali kekuatan rangsang dari otot jantung itu sendiri dan bukan dari syaraf. Untuk anatomi jantung sendiri, letak jantung di rongga dada terdiri dari 4 ruang, 2 atrium, 2 ventrikel. Seperti saya akan menjelaskan sedikit tentang jantung ya. Jantung berbentuk seperti pir atau kerucut, seperti piramida terbalik dengan apeks superior posterior C2 berada di bawah dan basis anterior inferior ICS
V, CS5 berada di atas. Pada basis jantung terdapat aorta, batang nadi paru, pembuluh balik atas dan bawah, dan pembuluh balik. Jantung sebagai pusat sistem kardiovaskuler terletak di sebelah rongga dada, cavum thorax. Sebelah kiri yang terlindungi oleh costae, tepatnya pada mediastinum. Untuk mengetahui denyutan jantung, kita dapat memeriksa di bawah papila namai 2 jari setelahnya. Jantung sendiri difiksasi pada tempatnya agar tidak mudah berpindah tempat. Penyokong jantung utama adalah paru yang menekan jantung dari samping, diafragma menyokong dari bawah, pembuluh darah yang keluar masuk dari jantung, sehingga jantung tidak mudah berpindah. Faktor yang mempengaruhi kedudukan jantung, yaitu umur, bentuk rongga dada, letak diafragma, dan lain-lain. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tujuan latihan. Tujuan latihan adalah meningkatkan kekuatan, ketahanan, kelentukan, kelincahan, dan kecepatan. Kekuatan-kekuatan ini berhubungan dengan struktur dan fal dalam tubuh. Kalau latihan itu dikerjakan secara teratur dan sesuai dengan cara berlatih, maka diharapkan adanya perubahan-perubahan atau adaptasi yang menunjang tercapainya kekuatan-kekuatan tersebut. Berikutnya adalah dampak latihan. Pada latihan terjadi dua kejadian, yaitu peningkatan curah jantung atau cardiac output dan redistribusi darah dari otot-otot yang tidak aktif ke otot-otot yang aktif. Curah jantung tergantung dari isi kuncup atau stroke volume dan frekuensi denyut jantung atau heart rate. Kedua faktor ini meningkat pada waktu latihan. Redistribusi darah pada waktu latihan menyangkut vasokonstriksi, pembuluh darah yang memelihara daerah yang tidak aktif, vasodilatasi dari otot yang aktif yang disebabkan oleh kenaikan suhu setempat, CO2, dan asam laktat, serta kekurangan oksigen. Irama jantung pada waktu istirahat dapat mencapai 40 kali per menit pada seorang atlet, sedangkan pada seorang yang tidak terlatih mencapai 90 kali per menit. Seperti contoh olahraga aerobik yang dilakukan secara rutin dan jangka panjang, minimal 3-5 kali per minggu selama minimal 45 menit, menyebabkan respon adaptasi pada tubuh. Jantung akan mengalami penebalan dinding ventrikel dan peningkatan jumlah tampungan ventrikel, dan kemampuan kontraksi otot jantung akan lebih baik. Selanjutnya adalah adaptasi sistem kardiovaskuler. Perubahan fungsi sistem kardiovaskuler selama latihan tergantung pada tipe dinamis atau statis dan intensitas latihan. Selama latihan dinamis seperti lari, renang, atau bersepeda akan merangsang kontraksi kelompok otot-otot besar, sehingga menyebabkan respon atau perubahan akut yang besar pada sistem kardiovaskuler, yaitu sangat meningkatnya cardiac output, heart rate, dan tekanan darah sistolik, dan sedikit peningkatan pada tekanan rata-rata arteri dan tekanan darah diastolik. Latihan endurance atau aerobik menyebabkan banyak perubahan adaptasi pada sistem kardiovaskuler. Latihan aerobik atau daya tahan ini sangat baik untuk meningkatkan kapasitas sistem kardiovaskuler. Ukuran jantung pada atlet pada umumnya lebih besar bila dibandingkan dengan bukan atlet. Pada atlet untuk olahraga ketahanan atau endurance atau aerobik, maka peningkatan ukuran jantung disebabkan peningkatan volume ventrikel tanpa peningkatan tebal otot. Sedangkan pada atlet untuk gerakan-gerakan cepat, non-endurance atau anaerobik seperti lari cepat, gulat, dan lain-lainnya, maka peningkatan
ukuran disebabkan oleh penebalan dinding ventrikel dengan tanpa peningkatan volume ventrikel. Bersamaan dan peningkatan ukuran jantung juga didapatkan peningkatan jumlah. Untuk kesimpulannya, adaptasi sistem kardiovaskuler pada latihan fisik sangat tergantung pada umur, intensitas, durasi, frekuensi latihan, faktor genetik, dan cabang olahraga yang ditekuni atau tipe latihan, baik statik maupun dinamik. Adaptasi kardiovaskuler pada latihan fisik menyebabkan volume total atau stroke volume dari jantung meningkat. Kenaikan ini disebabkan oleh membesarnya rongga jantung. Maka jantung dapat menampung darah lebih banyak, sehingga stroke volume pada waktu istirahat menjadi lebih besar. Hal ini memungkinkan jantung untuk memompa darah dalam jumlah yang sama setiap menit dengan denyutan lebih sedikit. Adaptasi kardiovaskuler ini juga menyebabkan peningkatan volume darah dan hemoglobin, jumlah kapiler otot, dan pengaruhi cardiac output, tekanan darah, aliran darah, serta AVO2 Terjadinya proses adaptasi kardiovaskuler terhadap latihan fisik ini adalah terutama untuk mencegah kerusakan jaringan, khususnya risiko penyakit jantung. Oke, baik. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 7, tentang adaptasi terhadap sistem kardiovaskuler. Bagi penonton yang menonton presentasi kami, jika ada kekurangan ataupun ada pertanyaan, silakan bertanya melewati komentar ataupun WhatsApp ke nomor yang tersedia. Untuk teman-teman, rekan-rekan semua, terima kasih sudah menyediakan waktu Anda untuk mempresentasikan hasil kerja kita. Sebelumnya, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.